Lu emang norak, tapi jangan kebangetan kalau norak itu mah ih. Karena gue sebagai ARMY harus bisa dapetin apa yang gue mau. Gue sampai ada yang pakai dilaminating. Lu tau gak sih? Ingat gue gak habis pikir. Laminating, perangkok kali lu laminating. Duh, nggak dapet lagi dari tadi. Ayo dong, please. Pengen banget nih. Nah. Yah, di cancel lagi. Ini Tadi dulu, gue lagi. enggak, yang ini bentaran nih, karena kalau menurut lu gimana? Bisa, Bagusan yang lu mana? bisa sendiri. Ntar dulu, gue nih lagi. Lu sibuk apaan sih? Ya Allah, lu ikut-ikutan yang itu, Order orang-orang BTS. Dari hari norak pertama gue nggak dapet. Gimana dong? Lu emang norak, tapi jangan kebangetan kalau norak itu mah ih. Enggak. Jangan kayak itu. Ini bukan norak, tapi karena gue sebagai ARMY di sini kayak harus bisa dapetin apa yang gue mau. Emang kalau lu udah order kayak gitu, terus lu dapet apa sih dari itu yang lu fansin itu? Ya dapet kepuasan lahir dan batin dong tentunya. Luar biasa. Luar biasa. Iya dong, Segitu bahagia gitu loh. Ya ampun. Walaupun hal kecil tapi bisa bikin gue bahagia dengan pesan BTS meal. Terus lu nggak kasihan sama tukang-tukang ojol yang pada ngantri yang heboh kemarin itu? Ya kasihan sih, tapi kan yang namanya kerja ya pasti capek gitu, iya nggak sih? Tapi Kalau kan menurut sekarang gue. lagi Covid gini, serem. Kasihan lu harusnya tuh punya hati nurani. Iya sih, tapi ya asal pinter-pinternya restoran dan juga driver ojolnya untuk menjaga protokol kesehatan. Nah masalahnya lah. itu restorannya pada nggak kurang pinter kayaknya, makanya jadinya begitu tuh pada. Lu nggak nonton berita ya? Ih kasihan gue Nonton mama. ya, tapi gue pengen banget gimana dong. Cuma sekali seumur hidup lu ada ini selama sebulan gitu. Nah sebulan juga, kenapa harus ngotot hari ini? Lu bisa pesennya besok, mendingan lu ya bantuin gue ya ini. Milih yang Nggak, mana nggak. yang bagus Lo tuh harus diantara tahu yang ini. namanya FOMO. Tahu nggak yang namanya FOMO apa? Apaan tuh? Komo? Fear of missing out. Gue tuh khawatir kalau gue tuh nggak dapet paket ini di hari ini gitu, ngerti nggak? Di detik yang ini juga. Jadi gue tuh kayak harus gitu, ngerti nggak sih? Kayak harus dapet. Terus kalau lo nggak dapet, kenapa nggak jadi kiamat juga kali? Ya kosong aja gitu hidup gue, ngerti nggak? Kayak hampa. goal gue tuh nggak dapet gitu, ngerti nggak sih? Terus Gimana tau dong? nggak sih ojol itu ada yang sampai nunggu sampai 3 jam demi orderan lo doang tuh yang cuman berapa? 55.000 atau berapa? Iya, Di bawah segituan sih. under 100.000 Tapi kan kalau itu. gue order BTS meal ini, gue pasti bakal kasih mereka tuh yang namanya tips. Gue akan beli 2 paket, yang satu buat mereka, yang satu buat gue gitu. Gue akan kasih tips juga, Nah jadi itu nggak masalah lu, dong. coba kalau yang lain-lainnya punya pikiran yang sama nggak sama lu? Tuh abang udah nunggu 3 jam, cuman beliin begituan atau doang, ya Allah. Ya harusnya sih ya kalau mereka punya hati nurani. Maksud gue, ya ini personal opinion ya. Menurut gue kalau gue memesan sesuatu, even though itu lama atau enggak, gue biasanya akan ngasih tips gitu. Nah masalahnya udah ngantri berjam-jam cuman beli itu doang biasanya. Padahal kalau dia ambil orderan yang lainnya, mungkin dia pasti akan lebih menguntungkan buat dia gitu. Yang tadi gue bilang, sekali seumur hidup, dan ini tuh dirilis di 50 negara. Jadi kayak hampir di seluruh dunia tuh lagi merasakan euforianya BTS Tahu, News ini tapi menurut gitu. gue yang paling lebay cuma di Indonesia aja. Itu di Amerika fine, even di Korea sendiri nggak ada Enggak. apa-apanya Di kan. Di Korea itu juga heboh, cuman memang tidak seheboh di Indonesia. Bahkan Iya, makanya orang Korea cuma tuh sempat. Indonesia aja yang lebay. Jadi kemarin tuh sempet foto ojol-ojol yang lagi ngantri, bahkan ada satgas atau polisi yang lagi ada itu tersebar di Korea. Mereka tuh viral gitu di sana, kayak mereka tuh sampai salut dengan antusiasme warga Indonesia dengan BTS Meals ini. Tapi kalau menurut gue ya, itu sih masih lebay aja sih. Kalau gue kan sebagai ARMY borahe banget ya, jadi kayak gue tuh mendukung lah apapun karya, apapun yang berhubungan dengan BTS. Bye, Gitu. Roma Irama. Hah? Gimana? Indonesia Ya Haji Roma juga gue dong. dukung sih. Ya lu ngapain Mungkin ke nanti Haji Roma Korea-Korea? sama Hello. gue juga ngantri juga, ya nggak sih? Itu Udah gitu legend. ya, menurut gue kalau emang dia
juga memperhatikan lu tahu deh masih BTS pasti memiliki fans army-nya yang banyak banget. Tentu. Dia juga harusnya memikirkan bakalan terjadi seperti ini. Harusnya punya vision ke depan akan terjadi gerombolan-gerombolan si ojol tersebut gitu. Jadi gini, ini tuh sudah harusnya tuh sebenarnya bisa sudah disiasati diantisipasi, atau sudah disiasati sama pihak restorannya. Tapi siasat dari mereka ini kurang paten. Ya Jadi, berarti dia ternyata nggak meledak punya banget vision karena mereka tidak mengetahui, maksudnya bukan tidak mengetahui ya, tidak mengira bakal seheboh ini. Dan menurut gue ya, kenapa kerjasamanya BTS nggak membantu warung-warung di Indonesia? Kayak misalkan ya, kenapa harus dia kerjasamanya? Kenapa nggak dia tiba-tiba warteg Mekar Jaya atau mohon maaf dengan nih. tukang gado-gado pinggir jalan? Iya, Itu kan iya, mengangkat iya. harkat hidup orang banyak di Indonesia. Betul. Tapi kita sebagai ARMY sendiri pun akhirnya berinisiatif. Kita membuat penggalangan dana. Tahu nggak sih? Belum. Kan gue bukan fans soalnya, Nah, maaf. ini gue kasih tahu buat fans-fans atau bukan ARMY sendiri. Jadi ARMY Indonesia tuh menggalang dana untuk memberikan tips kepada ojol-ojol. Lebih bentuknya tuh apresiasi sih kepada teman-teman ojol yang memang berjuang untuk ngantri lah ibaratnya gitu di hari pertama kemarin kita melihat. Jadi kita setelah itu menggalang dana memang akan dibagi ke ojol-ojol di daerahnya masing-masing gitu. Terus itu yakin efektif? Kan ojol tuh banyak banget gitu. Yang lo berikan itu kemana gitu tipsnya? Menurut gue apakah akan nyampe ke orang yang bener-bener emang ngantri nih kemarin tentu. gitu? Kalau atau gimana? gue sendiri, kalau gue pribadi ya, maksudnya ini menurut gue sih percaya banget sama ARMY Indonesia karena mereka juga pasti menggalang dana nggak main-main karena itu pasti akan dana 200 juta lebih itu tentunya akan dibagi secara merata. Mereka kan pasti pinter-pinter lah ya ARMY Indonesia tuh pasti mereka udah berurusan dengan atau bekerja sama dengan ojol-ojolnya itu sendiri. Jadi nggak perlu khawatir lah pembagiannya tuh gimana. Ngerti, tapi kan yang jadi masalah kemarin itu bikin ngantri. Terus maksud gue tuh kayak nggak habis pikir gitu loh. Itu paket yang chicken nugget doang gitu ya. Benar. Lu cuma dapat bungkus warna ungu doang gitu, nggak ada AP-AP-nya. Mending ada foto kayak, ada tanda tangannya dia, walaupun itu cuman fotokopian, itu juga nggak ada gitu. Gue sampai ada yang pakai dilaminating, lu tau nggak sih? Ini menurut gue nggak habis pikir, laminating, perangkok kali lu laminating. Ini enggak, ini bungkus, packagingnya, itu cup-cupnya ditaruh di, aduh ilah, lebay menurut gue. Inilah hal-hal yang nggak dimengerti sama orang-orang yang tidak menyukai sesuatu. Kita pun nggak memaksa orang untuk memahami kita, gitu. Ini menurut gue ya, dan gue juga nggak pernah maksa lo buat menyukai BTS atau lo juga buat ikut happening nih adanya BTS Meals. Lo tuh kalau ngelihat sesuatu jangan dari sudut pandang negatifnya aja. Oh, enggak. Gini loh, kalau misalnya kita lihat bareng-bareng ya, mungkin dengan adanya BTS Meals ini dari konsumen dan juga driver-driver ojol ini mungkin mereka tuh lebih diapresiasi. Kayak gue misalnya, kalau gue pribadi ya, gue ngasih mereka tips, gue ngasih mereka 2 paket itu. Dan mungkin ojolnya merasa terapresiasi. Iya dong, maksudnya iya dong. gimana Kita ya? menggalang dana untuk mereka. Kayak mereka tuh driver-driver ojol di sana tuh akhirnya perjuangan mereka tuh diakui gitu sama orang yang mesen si BTS Meals ini. Dan gue bikin ini menjadi euforianya juga semakin terasa ya. Jadi ada beberapa sempat kemarin lihat di sosial media di Instagram, jadi si kayak pelayan-pelayan di sendiri mereka tuh sampai bikin tahu lagu terbarunya BTS nggak kan, ya udah apa judulnya tuh Butter, jadi mereka tuh bikin dance Butter gitu, lucu banget sih, dan itu diapresiasi sama ARMY Indonesia. Keren tepuk tangannya mana. Yang menurut gue nggak masuk akalnya itu ya, ngejual saking banyak yang ngantri-ngantri, oke, dicaloin lah ya. Itu kata lain dicaloin gak sih? Kayak misalkan lu butuh sesuatu, terus oke, gue bisa nih Im, lu butuh itu, oke gue beliin, tapi harganya segini ya. Nah itu harganya menurut gue juga jadi gak masuk akal. Jadi maksud gue gini loh, dengan adanya kejadian tersebut, jadi banyak ini otak-otak licik di dunia ini tumbuh makin subur. Satu paket cuma harga berapa? 55 ribu, dijual sampai 350 ribu yang gue baca. Gini. Padahal kalau dia beli bulan depan, itu dibuang-buangin loh itu. Iya, tapi keuntungannya ini sampai sekali lagi ada ya, yang ini sampai tuh jual limited 100 juta. limited edition. Tolong dipahami, ditanam di otak masing-masing, limited edition. Ngerti nggak yang namanya konsep limited edition? Fear of missing out. Gue tuh merasa kayak gue ketakutan kalau misalnya gue tuh nggak dapetin ini gitu, ngerti nggak? Dan gue juga bisa ngedapetin. Nggak habis pikir gue kalau, aduh gila. Diterima. Cinta lu, Enggak cinta dong, lu. ini pesanan lu diterima gue. tukang ojek aja lu gembira kayak begitu. Pesanan Im, gue. ya Allah. Nah gimana guys, seru nggak perbincangan kita? Menurut gue sih, kalau gue sekali lagi ya,
gue nggak ada yang salah dengan apapun yang ada lagi euforianya BTS Lebay. ini, ataupun Lebay. memang kayak temen gue nih Mbak Dinda yang bilang gue lebay, atau gue nggak mempermasalahkan Lebay. itu. Yang penting gue happy dengan adanya BTS Meals ini dan bisa gue Gue dapetin. sangat happy dengan tidak memesan itu. It's okay, nggak masalah. Yang Nggak penting bikin kalau gue ojol-ojol happy pada ngedapetin sakit. itu. Kalau menurut lo gimana? Jangan lupa komen di komen di sini. Di kolom sini. komen Di ya. kolom komen tentunya ya. Thank Iyalah. you.